Terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bincang hari ini masih dalam semarak Bulan Inspirasi Bung Karno pada Juni ini. Dan kita masih membahas soal membumikan ajaran Bung Karno bersama dengan Bapak Muhammad Yani Rizal. Atau kalau di PUB ini dipanggilnya Kiani ya. Oke, ini tadi sudah disampaikan bahwa ada Trisakti, ada trilogi, kemudian juga Marhainisme yang menjadi nilai dan juga ajaran Bung Karno yang kalau kita tarik ke zaman sekarang ini masih sangat relate begitu ya pemirsa. Dan nanti di segmen ketiga Anda juga boleh bergabung di live chat YouTube Sultan TV untuk langsung bertanya kepada Kiani terkait dengan tema bahasan kita di pagi hari ini, masih menyoal soal Bung Karno. Baik, Pak Yani mungkin boleh dilanjutkan lagi. Tadi sudah banyak sekali bahwa ajaran Bung Karno yang kemudian sangat baik, cinta budayanya. Ya kalau kita lihat nih sosok Bung Karno ini bukan sosok yang kaku ya Pak, tapi adalah sosok yang komplit. Beliau nasionalisme juga, tapi suka musik juga, suka budaya juga. Ini keren sekali ya Pak ya, sosok yang komplit ya. Ya, Bung Karno itu dia bukan, kalau saya hanya baca dari literasi aja ya, literasi riwayat hidup dia, karena saya juga pada waktu tahun 65 pun saya masih kecil, ya kan? Ya. Baru usia 7 tahun. Usia 7 ya tahun. Siap. Waktu itu kelas 1 SD kalau nggak salah, karena terlambat masuk SD waktu itu. Nah, ini kalau kata almarhum orang tua saya maupun teman-teman orang tua, ya pernah bilang begini, Bung Karno itu adalah sosok yang sempurna hidupnya itu. Bahagia loh Bung Karno dari sisi lahiriah, ya kan? Beliau itu ganteng, istilahnya tampan, ya kan? Karismatik ya Pak ya. Pinter, karismatik. Cewek-cewek cantik jadi istrinya, ya kan? Bisa dihitung istrinya begitu banyak, ya kan? Dan orang ingin sekali dia ingin menjadi mantunya. Nah, salah satu contoh misalkan Haji Umar Said Cokroaminoto kan, pendiri Partai Serikat Islam, ya kan? Nah, Bung Karno kan waktu di Surabaya, waktu dia sekolah HBS, ya kan? Itu kan tinggal di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto yang dikenal dengan Hos Cokroaminoto. Nah, itu kan beliau ingin dijadikan menantunya, ya kan? Menantunya, yaitu istilahnya nikah siri lah, nikah gantung, ya kan? Apabila sudah siap, kamu agar menikahi anak saya kan? Yang disebut namanya anaknya itu Siti Utari kan? Nah, Siti Utari itu kan masih kecil lah pada waktu itu. Bung Karno juga belum dewasa, ya kan, masih ya tingkatan SMA pada waktu itu. Nah, setelah kuliah di Bandung, nah beliau kan tinggal di rumah Haji Sanusi. Haji Sanusi ini juga sahabat dari Haji Umar Said Cokroaminoto dan tokoh Serikat Islam di Jawa Barat. Entah kenapa, tahu-tahu berarti kata ibu kosnya lah, bas kosnya kepincut dengan Bung Karno kan, ya kan, sampai jatuh cinta dengan Bung Karno. Yang namanya Ibu Inggit Ganarsis itu kan, kalau usianya terpaut jauh ya Pak. Terpaut jauh, ya kan, di atas 20 tahun usianya, ya kan. Dan kalau yang kita baca dari riwayat hidupnya, anehnya suaminya kan Haji Sanusi itu mengizinkan kalau Soekarno nikah dengan istrinya, kan aneh ya. Nah, sampai menikah kan, nah itu salah satu daya pikat Bung Karno. Nah, Anda tahulah yang namanya istri Bung Karno, dari mulai setelah Ibu Inggit Ganarsis dia menikah dan Bung Karno diasingkan ke Bengkulu setelah dari ND atau Belanda itu kan. Nah, menikah lagi dengan Ibu Fatmawati, jadi istrinya anak tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, ya kan, Haji Hasanuddin itu kan. Nah, setelah menikah, ya Bung Karno jatuh cinta lagi, ya kan, dengan Ibu Hartini. Nah, Hartini yang punya anak Taufan, Bayu, 2 anak kan. Nah, setelah Ibu Hartini kepincut lagi dengan yang namanya Haryati. Nah, Haryati. Nah, habis Haryati ada lagi kan Yurika Sanger, ya kan? Habis Yurika Sanger ada lagi Kartini Manopo, ya kan? Terus Ibu Ratnasari Dewi yang turun Jepang.
Kalau nama asli kan Naoko Namoto itu kan, Naoko Namoto. Sampai punya anak satu kan, Kartika Sari. Ya terakhir ada lagi Prakawati apa Pramugari, itulah artis lah, Hedi Jafar itu. Tapi tidak lama mereka pisah. Jadi banyak yang bilang lah Bung Karno itu sempurna, ya kan, jabatan presiden, gagah, pinter, ya, dan sukai wanita. Nah itu sempurna lah, kata banyak yang bicara begitu. Itu sosok Bung Karno yang kita tahu. Yeah. Nah, yang jelas Bung Karno itu adalah manusia yang lengkap. Dia punya nilai estetika yang tinggi, jiwa seni. Dia senang dengan lukisan, senang dengan menyanyi, dengan puisi. Lengkaplah sosok Bung Karno itu, ya kan. Jadi tidak heran Bung Karno itu menjadi idola pada waktu itu. Nah, yang jadi masalah adalah ada mata rantai sejarah yang terputus, ya kan? Yeah. Nah, generasi sekarang, generasi saya aja yang usia sudah 60 lebih, ya kan, pada waktu itu masih kecil, tidak tahu siapa sih Bung Karno. Taunya Bung Karno hanya pendiri bangsa, tokoh presiden pertama Indonesia, presiden pertama. Yeah. Tapi tidak ada yang tahu ajaran Bung Karno, paham Bung Karno membangun bangsa ini, nggak ada yang tahu, karena mata rantai sejarah yang terputus. Kenapa? Karena ada desoekarnisasi. Nah, setelah G30 PKI, Bung Karno kan tidak lagi punya kekuasaan, ya kan? Apalagi dengan surat perintah 11 Maret, ya kan, tahun 66 itu, Bung Karno sudah terkungkung, kekuasaan ada di rezim Orde Baru, rezim Soeharto. Terkontrol Soeharto, tidak punya wewenang apa-apa, ya kan? Nah, mulailah terjadi, ya, apalagi setelah tahun 1967, setelah Jenderal Soeharto definitif, ya kan, menjadi PJS, pejabat sementara presiden, mulai terjadi desoekarnisasi dengan ditetapkannya TAP MPRS, ya kan, nomor 33 tahun 1966. Adalah semacam desoekarnisasi, di mana ajaran Soekarno, Marxisme itu yang dijudge berbau Marxis dilarang. Nah, ini kan sangat tragis. Padahal kalau kita udah lebih dalam, ya kan, tidak ada tuh Marxisme ajaran Marxis, yang ada elegitariannya, hanya kesamaannya. Nah, itu sampai sekarang kalau salah belum dicabut kalau nggak salah, ya. Nah, TAP MPR itu nggak tahu dicabut atau belum, saya juga tidak mengikuti. Nah, sehingga generasi sekarang tidak tahu Soekarno dijudge terlibat PKI segala macam. Padahal itu kalau kita lebih dalam adalah karena Soekarno tidak ingin bangsanya terpecah, terjadi perang saudara. Kalau Bung Karno mau setelah peristiwa G13 PKI, apalagi Bung Karno tahun 66 itu sudah ditahan, ya, di Wisma Yoso. Ya, kalau Bung Karno mau, masih banyak angkatan bersenjata, ya, bersenjata dan kepolisian yang berdiri siap di belakang Bung Karno, ya, membela suara, ya kan. Tapi kan Bung Karno tidak mau, tidak ingin bangsa ini pecah, ya kan, terjadi perang saudara. Itulah juga besar Bung Karno. Sampai Bung Karno kan bilang ke Bung Hatta, kalau dulu musuh kita jelas asing, kulit putih, hidung mancung. Tapi kalau sekarang hidung pesek, lesau matang, musuh kita bangsa kita sendiri. Nah, ya, itulah dia besar Bung Karno. Kalau Bung Karno mau pada waktu itu, angkatan laut, udara, kepolisian di belakang Bung Karno siap, nah, membela Bung Karno. Tapi kan Bung Karno tidak mau. Kira-kira apa Pak yang terjadi kalau yang terjadi tetap dilanjutkan? Ya, kita tidak tahu. Kita perang saudara. Ya, mau kita seperti Irak, seperti Libya, jadi perang saudara, orang-orang dah. Nah, ini tidak diinginkan. Ya, bukan tidak tutup kemungkinan, namanya juga hipotesa, ya. Apakah kekuatan yang menjatuhkan Soekarno itu ditunggangi, di backup oleh asing, kita kan tidak tahu. Yang jelas semuanya ada kepentingan, terlepas positif negatifnya. Itulah jiwa besar Bung Karno yang harus kita contoh demi bangsa, keutuhan bangsa. Oke. Nah, Pak Yani, mungkin anak-anak muda sekarang sudah terpaut terlalu jauh
ketika misalnya mau mengenal kembali sosok Bung Karno, apa yang harus kita lakukan Pak? Apakah ada mungkin dari Pak Yani tips kalau misalnya mau kenalan sama Bung Karno atau tahu seperti apa sosok Bung Karno yang sebetulnya, baca buku apa dulu Pak, atau mungkin literatur apa dulu yang harus kita mulai? Ada pepatah kita yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita mulai dari mana? Ya pertama yang jelas kita baca dulu bukunya, ya fotonya mungkin kita bisa lihat banyak fotonya, ya kan? Nah, foto-foto beliau. Ya pernah kita baca biografinya, yang ringan aja dulu. Ya. Biografinya tentang Soekarno, sekarang sudah banyak kan? Ya tidak harus media cetak, tapi di Google juga ada, tinggal dicari aja biografi Bung Karno yang singkat maupun yang lebih lengkap. Terus kedua, pemikiran Bung Karno, ya kan? Kan ada bukunya di bawah bendera revolusi yang disingkat di Baret. Ya. Nah di situ walaupun tebal, tapi kita coba lah, kita belajar, kita pahami tentang pemikiran, ya sosok nilai-nilai ajaran Bung Karno itu lengkap di bawah bendera revolusi. Oke. Ya kan. Nah, terus juga ada buku karangannya Cindy Adams, ya kan, seorang jurnalis Amerika yang membuat buku Penyambung Lidah Rakyat. Itu aja dari Bung Karno. Nah, yang jelas untuk mengimplementasikan ajaran Bung Karno, ya tadi kita punya jiwa besar, ya, ditanamkan jiwa besar, semangat untuk persatuan. Nah itu, ya, itu buku-buku yang mungkin harus kita baca. Ya cuman kan masalahnya ya di era saya aja, ya di era zaman saya yang sudah tua gini, itu minat baca sudah minim, ya kan? Nah, minim, apalagi anak sekarang, mohon maaf ya, anak sekarang. Nah bahkan hasil surveinya Denny J.A. dari lembaga survei Indonesia, beliau juga seorang literasi yang giat, literatur giat, Denny J.A. bilang gini, dari penelitiannya anak-anak sekarang melihat konten video itu tidak boleh lebih dari 20 detik. Kelamaan udah bosan, jenuh, langsung di delete apa? Nah itu skip langsung ke yang lain ya Pak. Okay. Nah, jadi juga itu tipikal memang anak-anak milenial sekarang, ya. Nah itu menjadi boleh katakan harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita mengemas, ya kan, ajaran-ajarannya berbentuk buku, ya kan, atau konten-konten video yang terlalu panjang, cukup singkat tapi padat, kena sasaran. Anak-anak sekarang tuh maunya gitu. Ya. Nah, jadi masalah pemahaman ajaran Bung Karno ya bisa kita kemas dengan hal-hal yang lebih simpel, ya kan? Ya. Lebih simpel. Contohnya kayak ajaran Trisakti misalkan. Nah, yang Trisakti yang asas pertama misalkan berdaulat di bidang politik. Ya itu memang tidak mudah ya. Ya karena sudah terkontaminasi mungkin paham politik kita, ajaran kita dengan adanya liberal, ya. Liberal kan, liberalisme kita tentang politik itu sudah jelas. Setelah reformasi, demokrasi liberal kita kan one man one vote, ya kan, satu orang satu suara. Suara seorang jenderal, ya kan, mohon maaf, sama dengan satu suara dengan tukang ojek atau tukang becak. Nilainya di mana? Tidak ada kan? Sama aja. Suara seorang profesor samalah dengan satu suaranya seorang PTS, ya, atau PSK, sama aja. Tidak ada nilai tambahnya. Kapasitas seseorang itu adalah visi negatif dari demokrasi liberal. Ya. Nah, boleh katakan kesetaraan, kesamaannya, kebablasan. Ya, sedangkan demokrasi kita sebenarnya di sila keempat Pancasila itu. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kenapa perwakilan? Sistem perwakilan orang-orang yang terpilih yang duduk di parlemen itu, orang-orang yang punya kapasitas, integritas,
terhadap bangsa ini. Harusnya ya Pak. Harusnya, ya kan? Nah, jadi itulah apa ajaran-ajaran begitu yang harus kita mulailah, kita susah untuk sulit zaman sekarang. Kita mulai dari keluarga kita, keluarga inti. Kita mulai dari keluarga kita. Kita punya anak, punya apa suami atau istri, kita ajarkanlah bagaimana hidup yang benar sesuai dengan ajaran Pancasila, ya kan? Nah, jadi menularkan ajaran Bung Karno itu sebenarnya sifatnya universal ya, sebenarnya universal. Kalau kita mau jujur. Ya, tidak hanya persoalan kenegaraan dan kebangsaan saja ya, Pak Yani ya. Oke. Kita masih ada satu segmen Pak Yani. Nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan Pak yang sudah ikutan gabung di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan coba bacakan untuk Anda pemirsa, tetap bersama kami dalam bincang hari ini.